Bagaimanapun juga kita sudah berteman sejak kecil. Apa salahnya aku menyentuh celana dalammu? Bukan? Kita sudah besar bersama. Apa salahnya kalau aku tidur satu selimut denganmu? Merayu. Tolonglah, aku cuma mau tidur satu malam saja. Setelah musuh bebuyutan masa kecilku tinggal serumah denganku. Perilakunya menjadi semakin aneh. Setiap hari dia entah pergi ke kamar tidurku untuk membongkar barang-barang pribadiku, atau diam-diam naik ke tempat tidurku di tengah malam. Saat itu aku melihat Liu Ruyan yang bergerak curiga di kamarku, bertanya, "Apa yang kamu lakukan di kamarku?" Liu Ruyan berusaha tenang, suaranya sedikit gugup, "Haha. Aku tidak melakukan apa-apa. Apa yang bisa kulakukan?" Begitu mendengarnya aku tahu pasti dia gelisah karena bersalah. Kalau tidak, dia tidak akan bersikap begitu aneh. Aku cepat-cepat masuk ke kamar, mataku tertuju pada sudut tempat tidur yang kusut. Tiba-tiba aku sadar, "Liu Ruyan, kamu masih sama seperti dulu. Mau mencari buku aneh lagi di kamarku, ya? Untung aku sudah tidak membaca barang seperti itu lagi." Kecewa karena tidak menemukannya, mendengar ucapanku, hati Liu Ruyan yang tegang langsung lega. Dia pura-pura biasa saja. "Iya, aku memang mencari barang seperti itu. Tapi ternyata kamu sudah tidak membacanya lagi. Bagus, patut dipuji. Aku tahu kalau kamu masuk kamarku, pasti tidak ada hal baik. Mana mungkin? Aku kan ingin mengawasi apakah kamu punya kebiasaan buruk. Bukankah kamu sendiri yang setuju? Tapi ya sudahlah, terpaksa. Kali ini maafkan saja, karena aku juga kurang perhatian, sampai-sampai setuju kamu masuk kamarku." Liu Ruyan sedikit tidak sabar. "Iya, tahu." Setelah itu dia berjalan ke sofa di ruang tamu dan duduk. Meskipun pura-pura tenang, hatinya gelisah. Untung si babi ini orangnya cuek, kalau tidak pasti ketahuan. Saat itu dia juga menghela napas lega. Aku juga keluar dari kamar dan berbaring di sisi sofa yang lain. Kami berdua bersandar di sofa masing-masing, bermain ponsel. Tiba-tiba aku teringat sesuatu, menatap Liu Ruyan dan bertanya, "Kamu datang kapan?" "Dari rumah kami naik kereta cepat ke sini minimal 5 jam. Kamu pagi tadi jam 10 sudah di depan pintuku? Berarti kamu sudah datang sejak tengah malam kemarin, dong." Liu Ruyan menggertakkan gigi, wajah kesal, "Makanya aku bilang capek. Aku hampir tidak tidur semalaman. Aku buru-buru datang, ternyata ada orang yang awalnya bahkan tidak mau bukakan pintu. Sekarang sudah jam 4 sore. Bagaimana kalau kamu tidur dulu? Nanti aku panggil kalau makan malam sudah siap." Liu Ruyan agak heran. "Kapan kamu sebaik hati begini? Kamu mau atau tidak? Kalau tidak, nanti kamu bantu aku masak. Lagi pula, kapan aku tidak baik hati?" Dalam hati aku merasa ada perasaan yang sulit diungkapkan. Aku juga ingin menunjukkan perhatian, tapi ternyata wanita ini tidak tahu terima kasih. Melihat wajahku yang marah, Liu Ruyan menutup mulut dan tertawa kecil, "Kamu peduli padaku bilang saja, jangan banyak bicara. Kalau kamu tidak pergi, nanti bantu aku masak." "Tidak apa-apa, aku juga tidak terlalu ngantuk. Aku akan bantu kamu masak nanti." Tiba-tiba ponsel Liu Ruyan berbunyi. "Halo, Ma? Yan, sudah sampai di tempat Xiao Hang?" "Ya, aku sudah sampai," jawab Liu Ruyan manis. "Kalau begitu berikan ponsel ke Xiao Hang. Aku mau bicara 2 kata dengannya." "Halo, Tante. Aku Xiao Hang." "Xiao Hang, kemarin begitu Yan sampai rumah, dia langsung berangkat mencarimu. Aku pikir-pikir, ingin dengar suaramu. Untuk lihat apakah dia sampai dengan selamat." Belum sempat aku menjawab, Liu Ruyan langsung merebut ponsel. "Ya ampun, Ma, apa sih yang kamu bicarakan? Aku sama sekali tidak langsung mencarinya begitu sampai rumah." Tidak lama kemudian Liu Ruyan menutup telepon, hanya saja ada semburat merah samar di wajahnya yang sulit terlihat. Aku menatap Liu Ruyan lurus-lurus dan menggoda. "Ternyata kamu baru sampai rumah lalu langsung ke sini ya?" "Enggak, aku cuma cepat-cepat datang ingin kenal Hai Cheng lebih awal. Masih sebulan lagi, loh, nona ini energinya tak terbatas. Tentu harus banyak jalan-jalan." "Energi tak terbatas? Siapa yang baru saja pulang langsung berbaring di sofa?" "Kamu juga sama-sama berbaring di sofa. Jangan saling menyalahkan. Aku kan bantu kamu merapikan kamar, dan bawa banyak barang. Tentu aku capek." "Pasti juga capek." Lalu mereka berdua saling memalingkan muka, tidak saling melihat, dan bermain ponsel masing-masing. Tidak lama kemudian waktu makan malam tiba. "Liu Ruyan, bantu sini. Cuci sayuran itu." Brokolinya ingat rendam dengan air garam. Melihat sayuran yang paling dia benci, matanya menunjukkan ketidaksabaran. Tahu. Sepertinya dia punya akal. Jangan punya niat licik, ya. Brokoli harus dimakan malam ini. Ketahuan pikiranku. Liu Ruyan agak gugup, mana mungkin aku punya niat licik? Tidak. "Kamu potong daging, aku cuci sayur. Seharusnya tadi tidak usah terlalu kentara." Namun dalam hati terus bergumam, aku tidak percaya tidak akan menemukan makanan yang kamu benci. Kalau sudah ketemu, akan kubuat kamu malu. Tak lama kemudian kami sudah menyiapkan bahan makanan. Aku segera mengusirnya dari dapur, melihat sosok yang sibuk di dapur. Hati tak bisa menahan manis,
lalu bertanya lembut, "Babi, kamu capek?" Mendengar suara itu, tubuhku kaku, merinding. "Jangan bikin mual di sini. Pita suara mana yang kamu pakai untuk mengeluarkan suara seperti itu?" Liu Ruyan langsung marah. "Orang peduli padamu, balasanmu begitu? Kalau benar peduli, ambilkan piring dan sumpit, duduk di meja makan." "Kebaikan hati dianggap tak berguna," gerutu Liu Ruyan. Tak lama meja penuh dengan makanan. Liu Ruyan melihat sayap ayam favoritnya, langsung ngiler. Aku mengambil sedikit brokoli dan menaruh di mangkuknya. Wajah Liu Ruyan langsung muram. Mereka berdua duduk dan makan dengan lahap. Liu Ruyan sepertinya teringat sesuatu. "Babi, kamu besok mulai kerja?" "Iya. Aku sudah kerja hampir sebulan, hanya hari ini kebetulan libur." "Ehem." Liu Ruyan tampak kecewa. "Besok jam berapa masuk dan pulang?" "Masuk jam 10 pagi. Kalau tidak lembur, pulang jam 4 sore." "Ehem." Suara Liu Ruyan jelas mengandung kekecewaan. "Apakah perempuan tadi akan kerja bersamamu?" Tanpa menyadari nada sedih Liu Ruyan, aku menjawab seenaknya. "Dia juga kerja di bidang yang sama, jadi jadwal shift kami sering bareng." Liu Ruyan menunduk diam-diam. "Pura-pura biasa saja. Kamu akrab dengan perempuan itu?" "Tidak terlalu. Hanya rekan kerja, sering bertemu. Bertemu di supermarket hari ini juga kebetulan. Tak kira dia tinggal di sini juga." Mendengar itu, Liu Ruyan sedikit lega. Aku bingung. Kenapa tanya itu? Liu Ruyan agak gugup. "Tidak apa-apa, haha." Melihatnya gugup, aku langsung tahu pasti ada sesuatu. Matanya waspada. "Kamu pikir bisa sembunyikan dariku? Cepat bilang, apa tujuanmu?" Liu Ruyan terbata-bata. "Itu, apa kamu mau tahu di mana aku kerja? Lalu waktu aku kerja, kamu mau mengacau? Hebat, kamu bisa menebak. Haha. Untung aku pintar. Aku tidak akan pernah bilang di mana aku kerja. Aku juga tidak mau tahu." Selesai makan dengan ribut-ribut, melihat piring dan sumpit di meja, aku punya niat jahat. "Liu Ruyan, makan malam aku yang masak, kan?" Liu Ruyan bingung. "Iya," lanjutku dengan nada tegas. "Lauknya juga aku yang bawa keluar?" Liu Ruyan makin bingung. "Iya, kenapa? Kalau begitu, membereskan meja tugasmu." Aku mengambil beberapa pakaian ganti dan berjalan ke kamar mandi. Liu Ruyan baru sadar, langsung marah-marah ke kamar mandi. "Babi tan keparat, keluar." Dia langsung mendorong pintu kamar mandi. Dia kaget, aku juga kaget, karena saat itu aku hanya pakai celana dalam. Kami saling pandang canggung selama sedetik. "Mesum, cabul, tak tahu malu." Liu Ruyan menjerit. Dia menutup mata rapat-rapat, tapi tak tahan mengintip lewat sela jari. Guk-guk. Dia menelan ludah diam-diam. "Hei, kamu malah bersuara? Jelas kamu yang masuk sendiri, malah memarahiku. Ini semua salahmu, aku juga bantu kamu di dapur. Sekarang suruh aku cuci piring sendirian? Hanya karena itu kamu masuk, kamu terlalu picik. Pokoknya aku tak mau rugi, lagi pula. Bukannya belum pernah lihat, waktu kecil mandi bareng." Liu Ruyan pura-pura serius. "Dulu ya dulu, sekarang ya sekarang. Umur kita sudah berapa sekarang?" Liu Ruyan kembali manja. "Terus menurutmu bagaimana? Pokoknya aku tak mau rugi. Besok setelah makan malam aku yang bereskan. Oke, Hom?" Itu baru masuk akal. 1 detik, 2 detik, 3 detik, Liu Ruyan sama sekali tak berniat keluar. Kepalanya tegak, matanya sesekali mengintipku. "Hei, belum puas lihat? Cepat keluar. Aku tahu, aku keluar sekarang." Setelah Liu Ruyan pergi, aku baru menutup pintu lagi. Aku lengah. Lupa sekarang tinggal berdua. Liu Ruyan keluar kamar mandi, lalu merebahkan diri di sofa. Wajahnya merah padam, menutupinya dengan bantal, bergumam, "Babi tan sialan. Kapan tubuhnya jadi bagus begini?" Menggoda. Tak lama dia sadar dari lamunan. Dia berjalan pelan ke dapur mencuci piring, tapi mendengar suara air di kamar mandi, tanpa sadar melamun lagi. Wajahnya memerah tipis. Pintu kamar mandi perlahan terbuka. Aku keluar dari kamar mandi. Melirik ke arah dapur, terlihat Liu Ruyan sedang mengelap piring dengan linglung. Sudut mulutnya tak bisa berhenti tersenyum bodoh. "Liu Ruyan, lagi mikirin apa? Lihat saja, air liurmu hampir menetes di dagu." Liu Ruyan tersentak, buru-buru mengangkat tangannya untuk menyeka air liur di sudut mulut. "Urus aja dirimu sendiri." Dia perlahan keluar dari dapur. "Kok mandimu cepet banget? Piringku aja belum selesai dicuci, kamu udah selesai mandi. Belum sampai 10 menit, kan? Jangan-jangan kamu bahkan gak bersihin badan dengan benar?" Liu Ruyan memasang ekspresi jijik. "Omong kosong, aku udah pakai sabun mandi dan membersihkan seluruh tubuh. Gak percaya? Cium aja." Liu Ruyan mendekat dan mencium dengan pelan. "Lumayan, anggap aja kamu udah bersih. Aku gak kayak orang yang mandinya setengah jam. Emang kenapa kalau setengah jam? Setengah jam itu normal." Gak mau lanjut debat sama Liu Ruyan, aku buru-buru memotong topik ini. Ya udah, ya udah. "Jadi, Nona besar, kamu bisa mandi sekarang. Hom, urus aja dirimu sendiri." Sambil berkata begitu, dia pergi ke kamarnya, mengambil baju ganti, lalu masuk ke kamar mandi.
Setengah jam kemudian, Liu Ruyan keluar dengan rambut basah. Wah, nona besar akhirnya keluar. Lihat, aku pegang jam, pas setengah jam, nggak kurang nggak lebih. Liu Ruyan menggeretakkan gigi, sepertinya kamu gatal, ya. Aku cuma bilang jujur, Mbak nggak bakal marah karena ini, kan? Masa sih? Masa sih? Liu Ruyan berdiri di tempat, memejamkan mata rapat-rapat. Jelas-jelas dia sedang menahan keinginan untuk memukul. Mbak, kamu beneran marah, ya? Masa sih? Masa sih? Aku melanjutkan bicara dengan nada manis palsu. Jelas Liu Ruyan sudah mencapai batas kesabarannya, langsung melangkah cepat dan duduk di atas tubuhku. Gimana? Sekarang tahu salah, kan? Aku nggak bakal menyerah padamu, meskipun mati. Lalu dia mengambil bantal dan mulai mengayunkannya sembarangan. Aku mengayunkan kedua tanganku dengan kacau. Jangan keterlaluan, ya? Aku nggak mukul wanita. Sekarang giliran kamu ngomong gitu, coba lihat, siapa yang diuntungkan sekarang. Liu Ruyan tampak nggak terima, terus merebut bantal dan menutupi wajahku. Aku cuma bisa terus mengayunkan tangan. Tiba-tiba, tanganku merasakan sesuatu yang lembut. Gak yakin apa itu, aku remas sedikit. Terdengar suara erangan manja, bantal di wajahku perlahan jatuh. Baru sadar tanganku sedang menekan tonjolan besar. Ah, Liu Ruyan berteriak, mesum. Bajingan, pria cabul. Haha. Itu maaf. Liu Ruyan memerah wajahnya. Dia perlahan menoleh, maaf, jangan marah. Aku minta maaf. Liu Ruyan sedikit manja, apa kamu cuma bisa ngomong aja? Gak ada tindakan nyata? Otakku langsung mati selama 2 detik. Tindakan nyata apa yang bisa aku lakukan? Masa harus meraba lagi? Aku terus mengomel dalam hati, tapi jelas ucapan seperti itu nggak bisa diucapkan. Kamu bilang, aku harus ngasih kompensasi nyata apa ke kamu? Tolong keringin rambutku. Pipi Liu Ruyan kemerahan, bicaranya gagap dan malu-malu. Ini kompensasi macam apa? Keringin rambut sendiri kan bisa? Tersindir. Liu Ruyan tampak kesal, jangan banyak bicara. Suruh bantu keringin, ya keringin aja. Ya udah, aku keringin. Aku ambil pengering rambut di samping. Mulai mengeringkan rambut Liu Ruyan dengan pelan. Liu Ruyan menutup matanya, seolah menikmati sensasi ini. Seiring suara pengering rambut perlahan menghilang. Sudah, nona besar. Cepet banget. Suaranya terdengar sedikit kecewa. Keringin rambut kan gak lama. Lagi pula aku udah keringin cukup lama. Hari sudah larut, aku balik kamar tidur dulu. Kok kamu tidur sepagi ini? Sekarang baru jam 9. Aku mau balik kamar, tiduran sambil main HP. Gak boleh? Tanyaku dengan sedikit tidak puas. Membosankan. Liu Ruyan melambaikan tangan sambil mengomel. Aku nggak peduli omelannya, langsung balik ke kamar. Setelah pintu tertutup, di ruang tamu hanya tersisa Liu Ruyan sendiri. Dia juga berjalan tak bersemangat ke kamar tidurnya. Keesokan paginya, Liu Ruyan baru keluar dari kamar dengan mata masih mengantuk, langsung bertabrakan denganku. Liu Ruyan, aku segede gini di depanmu, kamu nggak lihat, ya? Liu Ruyan memegang kening sambil membantah. Jelas-jelas salah kamu, pagi-pagi berdiri melamun di pintu. Mau ngapain? Nggak mau bertengkar. Aku berbalik dan berjalan ke kamar mandi. Liu Ruyan kemudian ikut masuk. Keduanya berdiri bersamaan di depan wastafel. Mengambil perlengkapan mandi dan mulai sibuk. Di ruang sempit itu, mereka berdua terlihat sangat sesak. Nggak gitu. Wastafel cuma segini. Kamu sengaja ngikutin aku? Nggak takut sesak? Maksa siapa yang ngikutin? Jelas-jelas kamu yang ngikutin aku. Malas bicara dengannya, aku menjauh sedikit dan bersiap mencuci muka. Liu Ruyan tampak bingung. Kamu cuci muka ya cuci muka saja. Kenapa jaga jarak? Aku tidak peduli. Membungkuk, menyalakan keran, menampung air dengan kedua tangan lalu menggosok wajahnya kuat-kuat. Bukan begitu. Kamu cuci muka seperti ini? Tanya Liu Ruyan. Aku bingung. Kalau tidak begini, gimana? Tunggu. Setelah berkata begitu, Liu Ruyan cepat-cepat meninggalkan kamar mandi. Berlari ke kamarnya. Pintu kamar mandi kembali ditendangnya, dan dia masuk dengan membawa setumpuk barang. Aku bertanya dengan agak bingung. HMPH? Nona besar ini akan mengajarimu cara cuci muka yang benar hari ini. Setelah berkata begitu, dia memaksaku ke depan wastafel, mengabaikan perlawananku. Dengan jari-jari panjang dan halusnya membasahi air hangat ke wajahku. Secara naluriah aku menoleh-menolak, dan mulutku mengeluarkan suara dengusan. Cuci muka yang manis. Sikapnya sangat keras, lalu dia mulai mengusap-usap wajahku. Pikirannya terus berubah. Pria sialan ini, tidak hanya tampan. Tapi wajahnya juga begitu lembut. Liu Ruyan berhenti bergerak, barulah aku bisa bicara. Aku menatapnya dengan marah, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Liu Ruyan serius. Tidak kelihatan, aku sedang mencuci mukamu. Mulai sekarang setiap hari harus cuci muka seperti ini. Tahu? Kalau begitu kenapa tidak bilang dulu? Tiba-tiba begini, aku tidak sempat bereaksi. Kamu malah tidak berterima kasih. Dengan cepat mereka berdua selesai mandi dalam keributan, lalu menyiapkan roti dan susu sebagai sarapan. Liu Ruyan, urus sendiri makan siangmu, aku akan segera berangkat kerja. Tahu?
Tahu. Liu Ruyan berbaring di sofa. Suaranya bercampur sedikit kekecewaan, malahan tidak di rumah menemani teman kecilmu sendiri, pergi berkencan dengan wanita nakal lain. Benar-benar playboy. Apa maksudnya pergi berkencan dengan wanita lain? Lagi pula aku dan kamu selain teman kecil. Tidak ada hubungan lain, kenapa jadi playboy? Drip-drip. Alarm ponsel berbunyi, aku segera bangun dan pergi ke pintu memakai sepatu. Aku berangkat kerja. Hampir terlambat. Jangan masuk kamarku dan buat onar. Dengar? Tahu. Masih saja cerewet. Saat pintu tertutup, sudut bibirnya tersenyum licik. Karena kamu tidak di rumah menemaniku, maka aku ambil kompensasi sendiri juga bisa dimaafkan. Dengan langkah ringan dia berjalan ke depan kamarku. Diam-diam membuka pintu dan masuk, lalu dengan lancar menutup dan mengunci pintu. Lalu dia melompat dan mendarat berat di tempat tidur, merasakan aroma yang akrab dan membuatnya terpesona. Dia tak bisa menahan diri untuk berguling. Sudut bibirnya terangkat sedikit, dengan sedikit kegilaan yang sulit terlihat, di kegelapan tampak semburat merah di pipinya. Saat itu aku sudah sampai di toko buku. Pagi, sapa Suro dengan manis dari balik konter. Pagi, Suro, jawabku sopan, lalu aku berjalan ke belakang toko buku. Mulai merapikan buku-buku di rak. Lu Hang. Selamat pagi, suara seorang wanita dewasa yang merdu terdengar dari belakang. Kakak MU. Kamu mabuk lagi. Yang datang adalah pemilik toko buku ini, Sumusu, yang suka minum alkohol. Usianya sudah lebih dari 30 tahun dan masih lajang. Namun waktu seolah tidak meninggalkan bekas yang jelas di wajahnya. Masih halus dan mulus, matanya memancarkan kedewasaan dan kebijaksanaan. Ayo, biar kakak peluk. Sumusu berkata sambil merentangkan tangannya untuk memelukku, aku segera mundur beberapa langkah, menjauhi jangkauan pelukannya. Kakak sepupu, kamu mabuk lagi? Suro berjalan cepat mendekat dan menarik Sumusu. Kamu benar-benar melindunginya? Goda Sumusu sambil tertawa. Apa maksudmu? Jangan dengar omong kosong kakak MU, dia mabuk. Aku mengerti. Cepat bawa kakak MU istirahat di atas. Suro melihat ekspresiku dan merasa kecewa. Kalau begitu aku bawa dia ke atas dulu. Tolong jaga konter sebentar. Aku berjalan ke konter toko buku menggantikan posisi Suro. Apa yang baru saja kamu katakan? Bagaimana jika Lu Hang salah paham? Kata Suro sambil menuntun Sumusu naik tangga. Mana ada aku ngomong sembarangan? Jelas kamu menyukainya. Suro menunduk, pipinya seperti apel merah matang. Aku tidak menyukainya. Jangan ngawur. Lihat ekspresimu. Kakak sepupu. Kamu bilang lagi, aku tidak akan menuntunmu. Baik, baik. Aku tidak akan bicara lagi, canda Sumusu. Di dalam ruangan itu agak monoton. Hanya ada satu tempat tidur dan satu meja, tetapi di lantai berserakan beberapa botol alkohol besar dan kecil. Kakak sepupu. Berapa banyak alkohol yang kamu minum tadi malam? Tahu, hidup itu singkat, nikmati saja. Setelah berkata begitu, Sumusu merebahkan diri di tempat tidur dan tertidur. Suro turun ke konter. Tolong ambilkan beberapa kantong sampah. Kakak MU membuat ruang istirahat penuh botol. Aku akan membereskannya. Biarkan aku yang membereskannya. Kamu lebih mengenal bagian depan. Pekerjaan kasar ini serahkan padaku. Aku mengambil kantong sampah dan pergi ke ruang istirahat. Melihat kekacauan di lantai, aku menggelengkan kepala. Aku mulai sibuk membereskan. Tak lama kemudian lantai sudah bersih. Aku berjalan mendekat dan membuka jendela. Ingin memberi ruangan udara segar. Dari sudut mataku, aku melihat sebuah undangan di atas meja. Undangan pernikahan. Aku menoleh ke belakang dan melihat Su MU Su. Hatiku sudah paham. Tapi hal seperti ini jelas bukan urusanku. Aku mengangkat kantong sampah dan menutup pintu pergi. Sementara itu di rumah kontrakan, Liu Ruyan terbaring di tempat tidur dalam bentuk huruf besar. Bernapas dengan keras, seolah baru saja melewati pertempuran sengit. Bantal diletakkan di wajahnya. Menutupi wajahnya yang memerah karena kegembiraan saat ini. Sensasi kegembiraan dan gairah itu menyelimuti seluruh tubuhnya. Sementara itu, rasa takut dan cemas yang dalam juga muncul di hatinya. Hal seperti ini hanya berani dia lakukan saat aku tidak ada di rumah, diam-diam. Hanya pada saat seperti ini dia bisa melepaskan sisi paling asli dari dirinya. Pada saat yang sama dia juga takut. Dia takut sisi aslinya akan ketahuan olehku. Jadi selama ini, dia selalu berusaha berperan di depanku. Menjadi orang yang normal. Meskipun hal seperti ini sudah dilakukan entah berapa kali sejak kecil. Tapi setiap kali selesai tetap merasa takut. Tapi apa yang bisa dilakukan? Bukankah karena dia tidak bisa mengendalikan nafsunya sendiri? Dia perlahan meletakkan bantal yang ada di wajahnya. Senyum mengejek diri sendiri muncul di sudut bibirnya. Lalu dia meraih ponsel di nakas. Menyala layar, di atasnya terlihat jelas foto kami berdua saat kecil. Foto ini dia set sebagai wallpaper. Dia tidak pernah menggantinya. Bahkan setelah berganti ponsel baru pun dia akan langsung mengganti wallpaper ini. Dia tersenyum manis, mengulurkan jari dan mengusap wajahku di layar dengan lembut. Lalu menempelkan bibirnya ke layar. Merasakan aroma yang familiar itu. Ciuman ini membawa kelembutan dan cinta yang tak terbatas. Ingin sekali kembali ke masa itu. Kembali ke saat kau hanya milikku seorang. Tapi sekarang juga tidak buruk. Kau masih di sampingku. Belum direbut oleh wanita jahat lain.
Nada bicaranya penuh dengan rasa posesif yang kuat. Dia kemudian membuka galeri foto. Di dalamnya penuh dengan fotoku, dari TK sampai sekarang semuanya ada. Sambil melihat, sudut bibirnya sedikit terangkat. Matanya menyembunyikan sedikit kegilaan yang sulit dideteksi. Liu Ruyan melihat foto-foto ini. Merasakan di bawahnya tempat tidur besar yang penuh dengan aroma khas diriku. Dia perlahan menutup mata dan tertidur. Dengan senyum manis di sudut bibir. Tit tit tit. Dengan suara dering ponsel, sudah jam 4 sore. Aku bersemangat berdiri dari kursi, berjalan keluar dari toko buku. Lu Hang. Sampai jumpa besok. Suro duduk di depan dan melambai padaku. Suro. Kamu tidak pulang? Aku akan pulang nanti. Yang shift belum datang. Dan Mbak Mu masih tidur nyenyak di atas. Aku pergi dulu. Sampai jumpa besok. Meninggalkan toko buku, aku langsung masuk ke supermarket. Entah apakah Liu Ruyan baik-baik saja di rumah. Tanyakan padanya apakah ada yang ingin dimakan. Liu Ruyan sedang tidur nyenyak, tiba-tiba terbangun oleh dering telepon. Halo, siapa? Nada bicaranya sedikit tidak sabar. Masih tidur. Aku sudah pulang kerja. Kamu sudah pulang kerja? Liu Ruyan langsung duduk di tempat tidur dengan kaget. Tiba-tiba gugup hingga gagap. Kakak, lihat jam di ponselmu. Sudah jam 4 sore. Lalu kamu masih berapa lama sampai rumah? Mendengar nada suara Liu Ruyan yang tergesa-gesa, aku bertanya dengan sedikit heran. Kenapa kamu begitu gugup? Tidak, haha. Mana mungkin aku gugup? Tiba-tiba aku punya firasat buruk. Jangan-jangan kamu masuk ke kamarku lagi? Tidak, sama sekali tidak. Liu Ruyan tiba-tiba berteriak keras. Bukan, kalau tidak ya tidak usah. Kenapa teriak keras-keras? Maaf, terus kamu masih berapa lama sampai rumah? Mendengar suara manja Liu Ruyan dari telepon. Aku merinding. Jangan bicara dengan nada seperti itu, aneh banget. Liu Ruyan tiba-tiba tersenyum jahat, memelankan suaranya menjadi manja. Ya, Babilu, kamu kapan pulang? Sekitar 10 menit lagi. Aku di supermarket, mau tanya apa yang kamu ingin makan. Benar-benar tidak tahan dengan suara seperti itu, aku langsung ke inti masalah. Aku mau minum bubble tea. Kamu belikan untukku. Liu Ruyan langsung bersemangat. Bukan, Kak, aku di supermarket. Kamu mau bubble tea? Aku harus pergi ke toko bubble tea untuk membelikan. Harus antre. Tidak mau. Tolonglah, kamu yang terbaik. Belikan aku ya. Pergi sana. Ya, ya. Aku kesal. Ada apa dengan wanita ini hari ini? Baiklah, aku pergi. Jangan bicara dengan nada seperti itu. Mau bubble tea apa? Terserah. Pergilah cepat dan cepat kembali. Liu Ruyan menjawab dengan bersemangat lalu dengan cepat menutup telepon. Melihat Liu Ruyan begitu aneh hari ini. Aku punya firasat buruk. Saat itu Liu Ruyan melihat kekacauan di tempat tidur, dia menghela napas dalam-dalam. Untung aku cerdik dan berhasil mengulur waktu sedikit, cepat-cepat merapikan kamar seperti semula. Dia berjalan ke jendela dan membuka gorden. Lalu membuka jendela, biarkan udara bersirkulasi, menghilangkan aroma dirinya dari dalam kamar. Dia menoleh ke arah tempat tidur besar tempat dia tidur. Di atasnya berantakan, lipatan-lipatan seperti jalan di lembah pegunungan yang bergelombang. Ya ampun, apa yang sudah aku lakukan? Lalu dia mulai merapikan tempat tidur. Saat dia sedang merapikan spray, tiba-tiba dari sudut matanya dia melihat ada beberapa bercak air di spray. Bukan hanya spray. Bantal juga ada, entah itu air liur yang keluar saat tidur tadi atau apa, tapi kenapa sebanyak ini? Selesai. Aku celaka. Liu Ruyan duduk lunglai di atas tempat tidur dengan tatapan kosong. Kenapa? Kenapa aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri? Dia berlutut di atas tempat tidur sambil memegangi kepalanya. Berteriak kesakitan. Telepon tiba-tiba berdering. Kamu sudah pulang? Tolong bantu aku. Ya, pergi ke kamarku, ganti spray dan sarung bantal. Tolong. Aku tadinya mau ganti pagi ini. Lupa. Hehe. Di ujung telepon tidak ada suara. Dia langsung menggunakan jurus emosional. Lihat, aku sudah belikan kamu bubble tea, bantu aku dong. Hatinya tiba-tiba melonjak kegirangan. Namun tetap pura-pura sombong. HMPH, karena kamu belikan aku bubble tea. Aku dengan terpaksa akan membantu kamu, Nona. Aku berterima kasih padamu. Aku tidak sengaja bantu kamu, aku juga mau cuci. Ini sekalian bantu cuci. Kenapa harus dicuci hari ini? Telepon ditutup. Setelah itu Liu Ruyan buru-buru menutup telepon. Dia memeriksa barang-barang lain di kamar. Syukurlah, selain tempat tidur yang berantakan itu. Barang lain tidak dia sentuh. Dia menarik spray dan sarung bantal dari tempat tidur, membuka lemari. Lalu tersenyum licik, melihat perlengkapan tidurnya sendiri. Tapi demi rencana besarku, terpaksa kalian dikorbankan. Percaya kalian akan mengerti. Semua dilempar ke mesin cuci. Aku jenius. Dengan begitu, spray milikku akan ada aroma si babi. Meskipun agak samar, tapi masih bisa dipakai. Saat berpikir, sudut bibirnya tidak bisa berhenti tersenyum. Aku pulang.
Liu Ruyan segera menyembunyikan perasaan anehnya. Selamat datang. Hehe, bukan hanya sudah ganti, aku juga sudah mencucinya. Nih, bubble tea MU. Kenapa bubble tea yang aku pesan jadi minuman buah? Hei, aku baik hati bawain, kamu bicara dengan nada seperti itu padaku? Aku pikir minum bubble tea terlalu banyak tidak sehat. Menurutku fruity sudah enak, apalagi ada potongan semangka. Iya, Liu Ruyan agak tidak sabar. Pokoknya di rumah lebih nyaman. Kerja bikin capek banget, kasih aku sedikit tempat. Aku baru saja mencuci spray dan sarung bantalmu, juga capek. Dia hanya menggeser badannya ke dalam, bersiap untuk minum. Kenapa kamu diam-diam melihatku terus? Gak apa-apa, cepat minum. Aku tersenyum licik. Liu Ruyan semakin bingung. Bukan? Kenapa kamu begitu semangat saat aku minum? Enggak. Aku cuma ingin lihat apakah ini cocok dengan seleramu. Tapi sudut mataku terus meliriknya. Enak, aku langsung duduk dengan gembira dan bertanya. Kusuruh bos tambah banyak lemon. Dan porsi besar. Kamu beli di mana? Aku belum pernah minum fruity sana ini. Liu Ruyan berkata dengan antusias. Enak sekali. Setelah minum, dia masih menambahkan pujian. Aku agak bingung. Mungkin bosnya tidak menambahkan? Kamu beli di mana? Lain kali aku juga mau beli. Yang penting enak. Lain kali aku belikan untukmu. Aku hanya bisa tertawa canggung. Kalau sana itu, bolehkah aku coba sedikit? Haha, sebenarnya juga nggak terlalu ingin minum. Hahaha. Cuma mau coba rasanya. Boleh, hanya sedikit. Aku belum puas minumnya. Lalu tanpa ragu dia langsung minum. Karena kamu hanya izinkan sedikit, aku malah mau minum besar. Tawa ejekan Liu Ruyan terdengar. Wajahnya penuh ekspresi nakal. Kena tipu. Aku cepat menarik tempat sampah dari samping dan memuntahkan semua yang baru diminum. Liu Ruyan tertawa sambil memegang perutnya. Bukankah kamu bilang enak? Malah mau menjebakku. Aku hanya bisa mengancam. Tunggu saja. Aku tunggu. Siapa suruh kamu mau menjebakku duluan? Dalam hati aku berpikir, tunggu saja. Suatu hari nanti kamu akan kukalahkan. Frutinya masih mau diminum? Kalau tidak, kembalikan padaku. Dia masih bisa minum dengan rasa seperti itu? Kamu masih mau minum? Kamu tidak berhak melarang. Jangan-jangan kamu benar-benar suka minum ini? Dia langsung meraih minuman teh beras dan merebutnya. Hehe. Baru saja diminum babi, sekarang masih ada aroma mulutnya di sedotan. Tanpa sadar dia membuka mulut dan menggigit sedotan itu. Hatinya tiba-tiba berdebar, sudut bibirnya tanpa sadar terangkat sedikit. Dia menyesap perlahan. Lalu berpura-pura kesal sambil menatapku, aku suka minum, apa kau bisa melarangku? Baiklah, kalau kau suka, semua untukmu saja. Melihat Liu Ruyan benar-benar menyesap seteguk. Aku perlahan mulai merasa curiga. Tapi entah kenapa ada yang terasa aneh. Mesin cuci mengeluarkan bunyi dering. Jelas spray sudah selesai dicuci, tapi Liu Ruyan langsung mendorongku duduk di sofa. Kau seharian kerja pasti capek. Biarkan aku saja. Haha, dulu kalau minta tolong sesuatu, kau malas bergerak. Haha, tentu saja aku mau bantu kau. Aku menyipitkan mata, menuduh. Apa kau mau mencelakakan aku lagi? Dia bertolak pinggang. Aku susah payah membantu. Dan kau malah menuduhku seperti ini? Tidak berterima kasih saja sudah. Sekarang kau malah tanya apa aku mau mencelakanmu? Aku menghela napas lega. Masih begini? Normal. Baiklah. Kalau begitu, kau jemur saja. Liu Ruyan berbalik pergi, sudut bibirnya menyunggingkan senyum lega. Dia mencium pelan. Syukurlah, tidak ada aroma diriku. Wajahnya langsung muram. Kenapa tidak ada bau babi? Padahal kukira bisa meninggalkan sedikit. Dia mencium setiap bagian dengan saksama. Mesin cuci ini kualitasnya terlalu bagus, benar-benar tidak meninggalkan sisa sedikit pun. Cepat atau lambat akan kuganti. Liu Ruyan berpikir dengan kesal. Kau sedang apa? Lama sekali di dalam. Haha, aku cuma lihat apakah cucian bersih. Haha, aku langsung waspada. Setiap kali dia gugup, dia akan tertawa canggung. Lalu kuperiksa saksama. Tidak mungkin, memang tidak ada apa-apa. Lalu kenapa dia tertawa canggung? Apa kau menemukan sesuatu? Liu Ruyan bertanya hati-hati. Aku tidak mencari apa-apa. Aku cuma lihat apakah cucian bersih. Spray orang lain sudah dicuci. Bisa pinjam satu punyamu? Aku benar-benar bingung. Ada apa dengan wanita ini? Ini benar-benar tidak sesuai dengan kesanku tentang dia. Liu Ruyan mengira aku tidak mau, lalu berbicara dengan manja. Kau yang terbaik, ya? Ayolah. Dia menarik tanganku dan menggoyangkannya. Berhenti, berhenti. Kau pakai saja. Sudut bibirnya menyunggingkan senyum yang sulit terlihat. Sambil berkata, aku bersiap masuk ke kamar tidur. Bukankah kau mau pakai?
Sebenarnya aku sudah ganti. Haha, kalau sudah ganti, bilang saja. Itu, aku tahu kau pasti setuju. Jadi aku cuma ganti lebih dulu. Haha. Liu Ruyan sudah berbaring di tempat tidur sejak awal. Merasakan aroma tubuhku yang tersisa di spray, dia memejamkan mata dengan puas. Liu Ruyan mengambil ponsel, ternyata ada pesan di grup dari Liu Xiuxiu yang menandai dia. Di kelas, Liu Xiuxiu memang tukang gosip. Paling suka menjodohkan orang. Dengar kau mengejar Lu Hang sampai ke Haicheng? Iya. Kami bahkan tinggal serumah. Akhirnya tidak mengecewakan usahaku sebagai guru. Kalian akhirnya ada kemajuan. Bagaimana kau tahu aku datang ke Haicheng? Ibumu bilang kau mencari Lu Hang. Saat dia bilang padaku. Dia juga menunjukkan senyum, pasti tahu maksudnya. Soal kau suka Lu Hang. Selain dia sendiri yang tidak tahu, siapa lagi yang tidak tahu? Aku sebenarnya tidak berniat menyembunyikan. Hanya saja si babi ini entah kenapa begitu lamban. Bagaimana perkembangannya sekarang? Bisa bagaimana lagi? Dia memang babi. Liu Xiuxiu mengirim emoji kecewa. Dia sekarang masih harus kerja keluar, dan di tempat kerjanya ada seorang cewek. Kalau sampai diambil cewek lain, kau rugi besar. Aku tidak boleh kau bilang babi akan diambil cewek jahat lain. Jangan marah, aku cuma ingin mengingatkanmu. Aku tidak mau pasangan yang kukagumi selama 3 tahun ini tidak bersama. Babi pasti tidak bisa lepas dariku. Bahkan jika harus mengikatnya, aku akan mengikatnya di sisiku. Dia buru-buru mengirim banyak pesan. Beneran diikat? Perlu bantuan? Mau aku bantu memancingnya keluar? Bercanda. Liu Ruyan buru-buru mengalihkan. Yan, kau harus percepat. Tentu aku tahu. Tapi dia benar-benar kayak kayu. Aku juga tidak tahu harus bagaimana. Kalau begitu, kenapa tidak tanya aku? Aku kan ahli cinta terkenal, Liu Xiuxiu. Kau sendiri belum pernah pacaran. Masih ajar Yan? Dia saja belum berhasil dapat Lu Hang, berani kau mengajar? Kau sendiri juga belum pernah pacaran, kau urus aku? Aku belum pacaran bukan berarti aku tidak bisa mengomentari. Dia buru-buru melerai. Jangan bertengkar, Xiuxiu. Cepat katakan, apa caranya bisa bantu aku dapatkan si babi? Tentu saja nonton film. Film horor yang luar biasa. Kamu nanti pura-pura kaget, terus sembunyi di pelukannya, perbanyak kontak fisik. Lama-lama jadi cinta, kan? Aku biasanya nggak takut hal-hal horor begini, yang penting kontak fisik antara kita. Kontak fisik, ngerti? Masa kamu nggak bisa pura-pura? Yang satu beneran berani ngajarin. Yang satu beneran percaya. Jangan ngomong enteng di sini, apa kamu punya cara yang lebih baik? King, apa kamu punya cara buat bantu aku dapetin si babi? Kalau berhasil, hadiahnya besar. Tenang, Yan, aku pasti bantu kamu. Nanti setelah rencana Xiuxiu gagal, aku kasih tahu kamu. Makasih ya, aku coba dulu pakai cara Xiuxiu ini. Buka komputer, tanya Mbak Google film apa yang paling serem. Nanti kita berdua duduk di sofa, sekeliling gelap, satu selimut berdua. Aku langsung menyusup ke pelukan si babi, merasakan suhu tubuhnya dan aroma yang familiar. Wah, bikin deg-degan kalau dipikir. Dia nyengir sendiri, matanya penuh harap dan senang, air liurnya juga nggak sadar netes. Lalu terus terhanyut dalam hayalan masa depan. Babi, kamu kira-kira jam berapa pulang hari ini? Sekitar jam 4 sore. Kenapa? Nggak apa-apa. Haha, dalam hatiku muncul lagi firasat buruk. Kamu sebenarnya mau ngomong apa? Kalau nggak bilang sekarang, aku mau pergi kerja. Ya, itu. Bisa nggak langsung to depan? Ya, malam ini. Aku mau nonton film bareng kamu. Nonton di mana? Nggak keluar. Kirain Liu Ruyan mau bikin kejutan gede. Ternyata cuma masalah sepele, tapi kenapa dia ngomongnya terbata-bata? Bukannya kita pernah nonton bareng. Pasti ada yang aneh. Kenapa nonton film? Tiba-tiba kepengen aja. Kamu ada-ada aja. Apa kamu nggak ngerti? Liu Ruyan langsung marah. Oke, nonton film. Nah, ini baru Liu Ruyan yang normal. Kayaknya nggak ada masalah. Sungguh? Kamu setuju? Oke. Liu Ruyan mengangguk senang. Kamu nggak boleh masuk kamarku. Tahu? Pulang cepat ya. Aku tunggu di rumah. Aku tutup pintu, jalan ke toko buku. Liu Ruyan tersenyum licik. Kamu bilang jangan masuk kamarmu, malah aku makin pengen masuk. Masa nggak punya rahasia sama sekali? Hehehe. Baru mau masuk kamar tidur, Liu Ruyan langsung berkeringat dingin. Melihat aku balik lagi buka pintu. Dia bertanya dengan gugup, ada apa? Kok balik lagi? Haha, karena tawanya yang canggung keluar lagi. Sekarang balik ambil HP. Kamu nggak melakukan sesuatu yang salah, kan? Masa sih? Masa aku berbuat salah? Haha, beneran nggak ngapa-ngapain? Pasti nggak ada. Kalau ada, aku. Biar aku janji nggak bakal nikah sama orang lain. Kamu ini nggak ngerugiin diriku, tapi malah ngerugiin aku.
Emangnya aku ini jelek? Aku bilang, kamu harus nikah sama aku. HP-nya bunyi lagi. Aduh, mau telat. Ingat, jangan masuk kamarku. Soal kalimat terakhir Liu Ruyan tadi, aku sama sekali nggak dengar jelas. Liu Ruyan makin dipikir makin marah. Dasar si babi lu, kamu harus nikah sama aku seumur hidup. Lalu dia dengan marah masuk ke kamarku, mulai bolak-balik nyari barang. Itu adalah boneka mini Liu Ruyan kecil buatannya dulu. Dulu sebagai hadiah balik buat aku. Gak nyangka si babi masih nyimpen sampai sekarang. Berarti dia masih peduli sama aku ya. Hatinya tiba-tiba jadi sangat senang. Nah, kali ini harus bikin yang lebih rapi. Biar dia langsung tahu kalau aku ada di dekatnya mengawasi. Jangan sampai direbut cewek lain. Kamu bangun kesiangan hari ini? Iya, hari ini bangun agak siangan. Aku garuk kepala dengan canggung. Aku mendekati Suro dan bertanya pelan. Gak ngomong apa-apa. Gak enak badan? Melihat Suro aneh. Aku tanya dengan perhatian. Aku baik-baik aja. Suro mengangkat wajahnya. Matanya menunjukkan sedikit malu. Terus kenapa mukamu merah? Mungkin karena cuaca agak panas. Dia kipas-kipas dengan tangan, mencoba menyembunyikan kegugupannya. Kalau ada yang gak enak, bilang ya. Suro dalam hati menghela napas lega. Dia tahu tadi tingkahnya agak aneh, tapi dia benar-benar gak bisa mengendalikan ketegangan hatinya. Dia selalu gak sadar jadi deg-degan. Perasaan ini bikin dia senang sekaligus takut. Ketahuan kamu. Xiao Luhang, coba jelasin kenapa telat hari ini. Entah kapan Sumukin datang. Dia memeluk leherku dari belakang. Lepasin dong, banyak orang lihat nih. Udah gak laku lagi, gak ada yang mau sama aku. Lepasin aku. Aku mau mati. Suara Sumukin yang penuh amarah terdengar dari belakang. Kamu yang memelukku sekarang, kan? Luhang kecil, saat seperti ini bukankah seharusnya kamu menghiburku? Pantas saja sampai sekarang belum punya pacar. Kenapa terlambat? Apa semalam kamu membohongi gadis manapun untuk pergi ke rumahmu? Malam pertama. Sudah pagi masih enggan berpisah. Lepaskan Luhang cepat. Apa kau tidak lihat dia hampir tidak bisa bernapas? Suro mendengar keributan segera bergegas datang. Bercanda saja. Haha. Kamu tidak apa-apa, hanya leher agak gatal. Bercanda juga tidak seperti ini. Luhang hanya hari ini tidak sengaja kesiangan. Luhang bilang tidak apa-apa, kamu benar-benar menyayanginya. Tidak pernah melihatmu begitu peduli padaku. Wajah Suro merah seperti ketal mendidih, kepalanya malu-malu ditundukkan ke dada. Jangan bercanda, siapapun yang melihatmu begini padaku tidak tahan. Sepupu, jangan sembarangan bercanda. Suro segera membantah, hanya nada suaranya masih penuh ketegangan dan rasa malu. Perasaan tidak senang langsung naik ke ubun-ubun. Dua serigala kecil tak tahu terima kasih, aku tidak peduli kalian, aku naik ke atas. Tolong jaga resepsionis, aku naik lihat KMU. Setelah berkata, Suro mengikuti langkah Sumukin naik ke atas. Pikiran kosong, dalam hati. Sepupu, kenapa kamu tiba-tiba marah besar? Aku membantumu, kau malah menyalahkanku. Suro tercengang, dia hanya kesiangan. Kamu percaya? Kalau begitu aku tanya kamu, apa kamu tahu kenapa dia kesiangan? Sebelumnya dia tidak pernah terlambat, selain alasan ini pasti ada alasan lain, kalau tidak cepat bergerak, orangnya akan hilang. Lalu tebak, apakah dia kesiangan karena wanita lain? Luhang bukan orang seperti itu. Hanya menyuruhmu mempercepat proses, kamu terlalu lambat, aku tidak ingin kamu mengikuti jejakku. Suaranya semakin kecil, aku tahu, cepat pergi kerja. Aku tidak apa-apa. Aku baru saja bersiap pulang kerja. Luhang, kamu tunggu. KMU kenapa? Luhang, hari ini tolong lembur ya. Tenang, uang lembur tidak akan kurang. Aku beri 2 kali lipat, makan malam pesan antar dan lainnya aku ganti. Kamu bilang sampai jam berapa ya sampai jam itu? Baik, kalau begitu capek kamu lembur 3 jam lagi. Aku teringat Liu Ruyan bilang nonton film siang tadi. Mengambil ponsel menelepon, kamu mau pulang? Seberang terdengar suara Liu Ruyan yang bersemangat. Hari ini aku lembur sampai jam 7. Untuk makan malam mungkin kamu pesan antar sendiri. Aku tahu. Suara Liu Ruyan yang sedikit kecewa terdengar dari telepon. Aku tutup dulu. Aku pergi dulu. Suro tiba-tiba datang menyapa. Lu babi, kenapa di sisimu ada suara wanita lain? Cepat bicara. Luhang, katakan sesuatu. Melakukan hal memalukan tidak berani mengakui? Sudah kuduga kenapa kamu tiba-tiba lembur malam ini, ternyata pacaran dengan wanita jalang lain. Bicaralah. Lu babi. Liu Ruyan di seberang telepon terus mengomel, kamu terus cerewet, bagaimana aku bisa bicara? Baik, katakan. Kamu juga tidak lihat sekarang sudah jam berapa. Bukankah kamu pernah melihatnya sebelumnya? Hari itu di supermarket yang menggandeng seorang gadis kecil. Kenapa cuma menyapa? Liu Ruyan sepertinya sadar perilakunya yang berlebihan, tapi tidak bisa. Dia tidak bisa mengendalikan diri. Liu Ruyan tiba-tiba marah besar, kamu tidak boleh selingkuh. Kapan aku selingkuh? Aku saja tidak punya pacar. Kalau kau terus cerewet, malam ini aku tidak pulang menemanimu nonton film.
Lu babi, kamu berani tidak pulang malam ini coba. Aku akan menjadikanmu kepala babi rebus. Langsung menutup telepon. Tidak lama kemudian sampai waktu pulang kerja. Sepanjang jalan aku marah besar, menatapku dengan wajah kesal. Bukankah sudah kubilang? Hanya seorang rekan kerja, apa yang kau lakukan? Hanya tatapannya semakin dingin. Aku juga kesal, langsung kembali ke kamar tidur. Kupikir mereka akan terus diam-diaman. Namun menemukan ada bayangan mencurigakan di belakang. Tidak hanya timbul rasa curiga, jantung berdebar tegang. Sampai melihatku pergi jauh, dia baru mengikuti lagi, tubuh melesat masuk ke gang. Segera mempercepat langkah masuk ke dalam gang. Dia tiba-tiba cemas, matanya mencari-cari di gang yang gelap. Suaraku terdengar, Liu Ruyan, ngapain kau mengikutiku? Siapa yang ikut kamu? Aku hanya keluar beli sesuatu. Di gang gelap seperti ini kau mau beli apa? Jalan punya kau, aku tidak boleh lewat, pergi beli saja. Terus berjalan ke toko buku, juga tidak pura-pura lagi, mengikuti dengan santai di belakang. Setidaknya kau pura-pura sedikit, begitu terang-terangan mengikutiku, ternyata kau punya hobi seperti ini. Dia berjalan ke tiang listrik di samping, lalu menyembunyikan tubuhnya. Terus berjalan ke toko buku. Buru-buru pura-pura mengendap-endap ikut, ingin menjauh dari Liu Ruyan. Selamat pagi, Lu Hang. Suro menyapa. Apa yang kamu lihat? Aku mengikuti arah pandangannya. Bersembunyi di balik pintu, sesekali menoleh ke arah Suro. Dia temanku. Temanmu cantik sekali. Memang cantik, tapi sedikit gila. Kalian akrab? Suro bertanya dengan wajah malu-malu. Aku hanya temannya. Liu Ruyan tiba-tiba menerjang ke depan Suro, mencium-ciumnya kiri kanan. Lalu siapa lagi? Siapa sebenarnya wanita jalang itu? Apa yang kamu lakukan? Aku cepat-cepat menarik Liu Ruyan kembali. Anak ini baru saja kepanasan otaknya karena disambar petir, jadi sedikit linglung. Liu Ruyan marah besar. Lu babi, kau yang otaknya rusak karena petir. Sekarang aku sangat sadar. Suro merasa semakin kecewa. Tidak apa-apa. Dengar, ini tempat kerjaku. Kau tidak boleh sembarangan. Kau harus selalu di sampingku. Jangan pernah lepas dari pandanganku. Mengerti? Liu Ruyan cemberut tidak senang. Aku tahu, merepotkan. Namun sebenarnya hatinya sudah senang setengah mati. Atau main ponsel. Aku baru mau bekerja. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang. Tertangkap, hehehe. Sumushu dengan muka mabuk menerjang. Aku dorong Sumushu. Hei, siapa kau? Kenapa tanpa basa-basi langsung mau peluk si babi? Sumushu penasaran menatapku. Kau belum sadar mabuk? Ini teman masa kecilku, Liu Ruyan. Bagus, bagus. Aku bukan belum sadar, tapi minum lagi. Semalam sudah minum banyak, masih belum cukup? Liu Ruyan tiba-tiba berteriak. Kenapa berteriak keras begitu? Kau mabuk lagi. Suro mendengar keributan dan datang. Liu Ruyan maju, meraih keras Sumushu, mencium baunya. Bau alkohol itu, sama persis seperti wanita jalang semalam. Pasti kau. Kau semalam mengajak si babi minum? Suro terkejut menatap Sumushu. Kemarin Mbak Emu putus cinta. Hanya mengajakku jadi tempat sampah curahan hatinya. Aku tidak minum. Aku menarik Liu Ruyan kembali. Cepat jelaskan. Minum, antar dia ke atas saja. Jangan pergi. Aku belum selesai bertanya. Liu Ruyan menghalangi dengan wajah garang. Minum semalam sebenarnya bagaimana? Suro juga tidak sabar bertanya. Hehehe. Lanjut minum. Menghadapi pertanyaan mereka berdua, Sumushu terus minum dari botol di tangannya. Cepat bilang. Suro cepat merebut botol dari tangan Sumushu. Aku terpaksa menasihati. Antar Mbak Emu ke ruang istirahat di atas dulu. Dia sudah mabuk tidak sadar. Nanti aku jelaskan semuanya. Lalu aku menuntun Sumushu yang jalan sempoyongan naik ke lantai atas. Liu Ruyan ingin menerjang mencegah. Tapi aku tarik. Kenapa kau masih begitu emosional? Sebaiknya penjelasanmu nanti memuaskanku. Dia duduk dengan kesal. Sebenarnya kemarin dia sudah tidak marah, tapi hari ini mencium bau itu lagi. Membuat amarahnya yang sudah reda meluap lagi. Ketika ingat wanita tua genit itu, salah. Wanita tua itu, hatinya semakin marah. Suro turun setelah menempatkan Sumushu. Dia duduk di depan Liu Ruyan, jelas menunggu penjelasanku. Suro mengangguk paham. Mengerti. Aku kembali kerja dulu. Dia berbalik menuju meja depan toko buku. Masih tidak percaya? Tentu percaya. Hanya saja tidak kukira kepala tokomu punya masa lalu seperti itu. Pada saat yang sama, dia juga mengaitkan cerita itu dengan dirinya sendiri. Jika si babi direbut perempuan nakal lain, dia akan merebutnya kembali tanpa ragu. Dan mengurungnya di tempat yang hanya dia tahu. Dia juga ingin memiliki tubuhnya. Tapi sekarang dia tidak ingin mengambil cara ekstrim itu. Dia memeluk erat lenganku. Aku masih harus bekerja. Tapi biar ku guncang bagaimanapun. Tidak bisa lepas. Aku hanya bisa duduk pasrah di samping Liu Ruyan, membiarkan dia memeluk.
Aku melihat Liu Ruyan yang semakin erat memeluk, air matanya hampir menetes ke lenganku. Aku beri dia jitak. Kenapa kau pukul aku? Liu Ruyan memegang kepala, menatapku galak. Aku masih harus bekerja. Kau mau terus memeluk sampai pulang kerja? Pelit. Liu Ruyan cemberut manja, lalu berbalik mulai merapikan rak buku. Dia ambil buku dan mulai membaca. Ternyata mirip dengan keadaannya. Sambil membaca dia memuji, buku bagus. Benar-benar buku bagus. Asyik sekali. Aku penasaran mendekat dan bertanya. Buku ini bagus sekali. Aku tidak tertarik dengan isi buku gambar. Aku bawa makan siang hari ini. Kamu mau yang mana? Suro datang dengan membawa sekantong kotak nasi. Ada juga untukmu. Aku pesan 4 porsi. Suro berkata sambil menatap Liu Ruyan, terima kasih. Nasi ini berapa? Aku transfer ke kamu. Ini makanan karyawan kami. Tidak usah bayar. Aku bukan karyawan kalian. Makan harus bayar. Dan buku ini, semuanya aku bayar. Dia hanya bisa setuju dengan enggan. Buku ini 30, ditambah nasi tadi jadi 45. Lalu mereka bertiga mulai makan. Ini untukmu, aku tidak makan. Liu Ruyan berkata sambil mengambil makanan dari mangkoknya dan menaruhnya ke mangkokku. Meskipun aku mengomel, aku tetap mengambilnya dan memakannya. Ekspresiku tanpa sadar menjadi sedikit murung. Luhang, apa kamu dan Ruyan pacaran? Mendengar Suro bertanya seperti itu. Aku hampir menyemburkan nasi di mulutku. Hanya karena kalian berdua sepertinya tidak saling meremehkan makanan yang sudah dimakan yang lain. Liu Ruyan dan aku tumbuh besar bersama, jadi kami sudah saling terbiasa. Bukan pacar. Suasana hati Suro langsung memuncak. Dia langsung menginjak kakiku dengan keras. Aku menoleh cepat dengan wajah galak dan bertanya padanya. Tidak melakukan apa-apa. Hanya memukul babi tertentu. Dia membuang muka dengan kesal. Kenapa kamu tiba-tiba menginjakku? Dia menginjalku lagi. Tatapannya marah menatapku. Coba katakan satu kata lagi. Jangan keterlaluan. Dasar babi besar. Cih. Dia membuat wajah lucu. Resepsionis tidak boleh terlalu lama kosong. Aku pergi dulu. Suara Suro terdengar agak canggung. Aku duduk di kursi. Sementara Liu Ruyan duduk di pangkuanku. Pipi mereka berdua langsung memerah seperti apel matang. Suro makannya cepat sekali. Aku menggaruk kepala, mencoba mencairkan suasana canggung dengan tawa kaku. Liu Ruyan juga tersipu, menunduk dan menjawab pelan. Haha. Dia menutupi sudut mulutnya yang tidak bisa berhenti naik. Suro sepertinya suka pada Luhang, tapi dia tidak yakin. Setelah melihat hari ini, Suro 100% suka pada Luhang. Babi milikku. Milikku, milikku, milikku. Tidak boleh ada yang merebut. Aku sudah habiskan semua. Aku menatap Liu Ruyan dan bertanya, lalu melihat kotak makanku sendiri, dan tersenyum manis. Aku tidak bisa habiskan. Aku menggosok-gosok kedua tanganku, merasa bulu kuduku kembali berdiri. Bantuin aku habiskan dong. Liu Ruyan mengedipkan mata besarnya, membuat ekspresi manja. Aku bantu kamu habiskan. Jangan pakai suara kayak gitu, bikin aku muak. Aku mulai bekerja lagi. Tanganku memegang buku, Cinta Paksa Yandere sejak kecil, dan mulai membaca. Waktunya pulang kerja tiba. Luhang. Suro menyapaku. Aku juga menjawab dengan sopan. Liu Ruyan sedang menggembungkan kedua pipinya. Menatapku dengan marah. Penampilannya terlalu imut, tiba-tiba ledakan amarah itu bercampur nasi menyembur ke tanganku. Semua air liur. Aku mengelap tangan ke baju Liu Ruyan, menunjukkan ekspresi jijik. Kamu lap semua air liur ke bajuku. Kamu mau mati? Apa yang kamu jijikkan? Apa kamu mau kalau aku lap air liurku ke bajumu? Kita bisa coba. Tapi aku harus taruh dulu air liur di tanganmu. Begitu masuk rumah, aku langsung tergeletak di sofa. Cepat bangun. Kamu janji mau nonton film bareng. Liu Ruyan berjalan ke depan sofa dan menarik tanganku. Mencoba menarikku dari sofa. Biarkan aku istirahat sebentar. Kamu harus segera bangun. Liu Ruyan mengerutkan kening dengan marah. Biarkan aku berbaring sebentar lagi. Aku terus berbaring di sofa, menjawab dengan malas. Dia tidak bicara. Dia hanya berdiri di samping, menatapku dengan pipi menggembung. Dia mengambil remote di meja, bersiap menyalakan TV. Liu Ruyan tiba-tiba berkata, nadanya sedikit penuh kemenangan. Aku bingung. Dia menunjukkan senyum misterius. Aku bingung. Kemarin lupa bawa. Proyektor ini aku beli kemarin. Kemarin aku sengaja pergi beli proyektor. Kamu pulang telat banget. Taruh saja di meja. Nanti matikan lampu, seharusnya bisa nonton. Liu Ruyan membelalakan mata. Aku agak bingung. Kita nonton di kamar. Kamu mau nonton di kamarku? Atau di kamarmu? Kenapa tidak di sini? Bukankah lebih enak berbaring di kasur daripada di sofa? Dia berkata sambil memperagakan dengan tangannya. Tapi, coba pikir, ini kan film horor.
Pasti lebih terasa kalau nonton di ruang sempit, kan? Kalau di ruang tamu yang luas begini. Tiba-tiba ada tangan dari belakang. Ngeri. Gimana? Aku menyipitkan mata, tidak percaya. Kemarin aku sengaja pilih film mistis. Kamu tahu, aku tidak takut monster atau zombie. Yang paling aku takuti adalah hantu. Aku bingung menggaruk kepala. Dia menyipitkan mata, menatapku dengan hina. Aku putuskan. Nonton di kamarmu. Kenapa di kamarku? Aku langsung duduk membantah. Aku pasti tidak akan mengganggu. Aku dengan tegas menolak. Liu Ruyan menarik lenganku erat. Dia merayu dengan suara manja. Tapi aku tetap menolak. Dalam hati aku sedikit kesal. Kalau begitu, aku akan menukarnya dengan satu permintaan yang kau hutang padaku. Permintaan apa? Aku menggaruk kepala dengan bingung. Dia bertanya balik dengan tidak percaya. Kamu benar-benar lupa? Kalau tidak, biarkan wajahmu jatuh. HMPH, sambil berkata begitu dia mengeluarkan selembar kertas. Aku hanya bisa setuju. Tapi jangan berantakan di kamarku. Paham? Aku akan mengawasimu. Aku tahu. Kamu mandi dulu. Dia tampak agak bersemangat. Cepat mandi. Aku sudah menyiapkan piyama untukmu. Kau masih mengacak-acak barang-barangku? Aku terkejut. Kamu bahkan membawakan celana dalamku. Aku kan sudah pernah menyentuhnya? Kenapa begitu peduli? Liu Ruyan menunduk dengan wajah merah. Sekarang kita sudah besar. Liu Ruyan membantah dengan sedikit tidak terima. Melihat ekspresi Liu Ruyan yang tampak bersemangat dan benar, amarahku langsung muncul. Suatu hari nanti, kalau aku sudah menaklukkanmu, aku akan meraba-raba sepuasnya. Aku juga akan menggunakan mulutku. Liu Ruyan dalam hati marah-marah, tapi sekarang dia hanya bisa pasrah. Lain kali aku pasti tidak akan menyentuhnya lagi. Aku malah ingin bertanya, bagaimana kau tahu di mana pakaian dalamku disimpan? Selesai. Kau membentakku. Tiba-tiba matanya memerah, air mata berputar di pelupuk matanya. Cepat katakan. Sekali lihat aku sudah tahu muslihat kecilnya, tetap terus bertanya. Dia marah sekali. Sejujurnya, aku ingin membantumu mencari spray baru untuk diganti. Tidak ketemu terus, akhirnya menemukan ini. Dia berkacak pinggang. Ekspresinya tampak sangat cemberut. Haha, aku benar-benar jenius. Melemparkan semua kesalahan pada si babi, biar dia merasa bersalah, tidak akan menyelidiki lagi. Hehehe, aku juga tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kali ini maafkan saja. Tapi mulai sekarang kau tidak boleh sembarangan masuk ke kamarku. Mengerti? Dia buru-buru mengangguk. Kemudian dari kamar mandi terdengar suara mengunci. Lu Zutou, tunggu saja. Tunggu saat kau akan ditaklukkan olehku. Sekarang sombong, nanti kau akan merasakannya. Dia menepuk dadanya sendiri, ternyata cukup elastis. Pantas saja hari itu Lu Zutou wajahnya merah. Zutou mesum. Hehehe, dia langsung masuk dengan tergesa-gesa. Aku pulang. Rambut panjangnya yang halus masih meneteskan air, membuatnya terlihat sangat cantik dan memesona. Bahkan tanpa sempat mengelapnya, ia langsung melompat ke tempat tidur dengan penuh semangat dan kegembiraan. Aku tidak sabar untuk menontonnya, desak Liu Ruyan. Keringkan dulu rambutmu. Aku menatapnya dengan sedikit tak berdaya. Masalah kecil begini, kamu harus keringkan dulu rambutmu. Nanti bisa masuk angin. Nanti juga akan kering sendiri. Liu Ruyan cemberut. Aku akan mengeringkannya untukmu, ujarku dengan tegas sambil mulai mengeringkan rambutnya. Seiring berjalannya waktu, suara pengering rambut perlahan mengecil. Kamu bisa mulai memutar filmmu. Akhirnya selesai. Dia sedikit bersemangat, lalu mengambil mouse dan mengeklik untuk memutar. Liu Ruyan menjerit kecil. Tubuhnya tanpa sadar mundur sedikit, secara refleks mendekat ke arahku. Benar, kan? Aku menatap Liu Ruyan dan bertanya. Iya, sedikit. Pandangan mereka kembali ke layar. Dia merangkul lengannya sendiri sambil menggigil kedinginan. Aku langsung menyelimutinya. Liu Ruyan menoleh dan bertanya, kenapa diselimuti? Rencananya gagal. Suasana hatinya sedikit menurun. Namun, sudut mulutnya langsung terangkat tak tertahankan, lebih sulit diredam daripada Aka. Mereka terus menonton film. Di layar muncul kepala yang mengerikan. Liu Ruyan berteriak. Dia memegang erat lenganku. Jangan pegang terlalu erat, rasakan sakit di lenganku. Aku mengerutkan kening, menepuk pundaknya. Aku takut. Liu Ruyan masih memegang erat dan enggan melepaskan. Sambil berkata, aku bersiap menekan tombol jeda. Tidak apa-apa, aku masih ingin menonton. Kamu bahkan berani tidur di kamarmu malam ini? Suara Liu Ruyan terdengar samar. Seperti apa? Dia perlahan menarik selimut yang menyelimuti dirinya, lalu menepuk tempat di sampingnya. Aku membelalakan mata. Agak tak percaya, kamu tidak tahu beda laki-laki dan perempuan? Kamu juga tidak ingin aku terpaksa menginap di kamarmu malam ini, kan? Akhirnya aku tetap masuk ke dalam selimut Liu Ruyan. Kami berdua berdempetan. Sekeras apapun rasa takutmu,
Kamu harus kembali tidur di kamarmu. Paham? Dia melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Meskipun aku tidak pulang, apa yang bisa kamu lakukan? Mengusirku kembali? Aku menatap Liu Ruyan dengan canggung. Apa kamu tidak merasa sedikit sesak di sini? Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa denganmu. Dia menggelengkan kepalanya dengan pura-pura pasrah, lalu dengan cepat menyelip ke dalam pelukanku dan duduk di pangkuanku. Kenapa kamu duduk di sini? Tanyaku sambil wajah memerah. Begini kan jadi tidak sesak. Liu Ruyan mengedipkan mata, dengan wajah polos menjawab. Ini, apa-apaan ini? Merasa disentuh, wajahku semakin merah. Yang ngeluh sempit itu kamu. Sekarang yang masih canggung juga kamu, apa maumu? Dia bertanya dengan nada pura-pura jengkel. Kalau gitu, biarin aja. Aku mengalah. Hehe. Pantas saja aku, tanpa sadar sudah menunjukkan senyum bodoh. Aku mengerutkan kening. Ada perasaan seperti kena jebakan. Dia buru-buru menghapus air liur di sudut mulutnya. Tidur? Yuk. Cepat tonton filmnya. Jangan dipikirin, jangan dipikirin. Dia bahkan sengaja menggesek-gesek. Dengan wajah datar dia mengusir, kamu bisa kembali ke kamarmu sendiri. Tunggu sebentar dong, aku masih takut, aku ingin mendorongnya langsung turun dari tempat tidur. Selanjutnya kakinya langsung menjepit pinggangku erat-erat, bergelantungan di tubuhku. Aku bicara sambil menggeretakkan gigi. Aku nggak mau turun, kamu pukul aja. Wajahnya penuh tantangan. Aku sendiri nggak berani benar-benar memukulnya. Kalau ketahuan orang tua, pulang pasti kena pukulan ganda dari ayah dan ibu. Dia sudah menduga aku nggak berani memukulnya, makanya dia bisa begitu sombong. Nona besar. Sudah larut begini, cepat kembali tidur. Dia langsung menolak. Aku bertanya dengan kening berkerut, baru saja filmnya selesai, perasaan seram itu masih mengelilingi hatiku. Biarkan aku tinggal sebentar lagi. Dia mulai merajuk. Baiklah. Kalau gitu kamu tambah 10 menit lagi lalu kembali tidur. Ngerti? Kemudian dia duduk lagi di pangkuanku. Kembali lagi ke dalam pangkuanku, wajahku langsung memerah lagi. Sudah. 10 menit, kamu cepat bangun, lalu patuh kembali ke kamar tidur. Kamu kan gak lihat HP? Liu Ruyan cemberut tidak puas bertanya. Aku langsung mengambil HP. Lihat, sudah jam 10 lewat 20. Saat selesai nonton film tadi jam 10 lewat 5. Kamu sudah tambah 15 menit di kamarku. Gak mau? Aku emang gak mau pulang. Dia mengeluarkan lagi taktik nakal menggelayut. Ada firasat buruk di hatiku, perlahan kutanya dugaanku. Kamu jangan-jangan mau tidur di kamarku malam ini? Dia memasang ekspresi tidak bersalah. Gak kok. Kapan aku bilang mau tidur di kamarmu malam ini? Hatiku yang was-was akhirnya tenang. Selagi Liu Ruyan gak punya pikiran begitu, apapun bisa diatur. Langsung membuatku tercengang. Dia tersenyum menggoda. Aku cuma ingin tidur di kamarmu saja. Saat itu, otakku benar-benar mati total. Aku hanya diam mematung menatap Liu Ruyan. Bercanda kok, lihatlah wajah bodohmu itu. Dia menutup mulut sambil terkekeh. Hatiku akhirnya sedikit lega. Langsung kuusir dia pergi. Kalau begitu, cepatlah kembali ke... Suara Liu Ruyan kembali terdengar. Harapanku yang menggantung akhirnya sirna. Karena aku sadar, dia tidak bercanda. Dia benar-benar ingin tidur di sini. Tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Suaranya yang tidak terima terdengar, seharusnya aku yang bertanya padamu, kan? Atas dasar apa kau tidur di kamarku? Kenapa kalau tidur bersamamu, itu dianggap tidak boleh? Masa teman masa kecil tidak boleh menginap di kamar satu sama lain? Liu Ruyan terpaksa menggunakan cara lunak. Kumohon, Hang, aku benar-benar takut kembali ke kamarku. Aku akan mengantarmu pulang. Tidak berani sendirian di kamar yang gelap. Seketika aku jadi kesal. Lu Zhutou, dasar laki-laki kaku, babi besar, babi bodoh. Aku tidak peduli, lanjutku acuh tak acuh, aku tidak mau dengar, aku mau tidur di sini malam ini. Liu Ruyan hanya bisa meronta-ronta di atas kasur. Sama sekali tidak boleh. Aku tetap memberi isyarat tidak dengan tangan. Ini kau yang memaksaku. Seketika dia menekanku di atas kasur, lalu matanya memancarkan cahaya berbahaya. Mau kau biarkan aku tidur di sini atau tidak? Kembali ke kamarmu sendiri untuk tidur. Aku tetap pada pendirianku. Setelah berkata begitu, dia tanpa ragu menggigit lenganku. Baiklah, tidur saja di sini. Wajahnya memancarkan senyum penuh kemenangan. Itu kau yang bilang, ya, aku tidak memaksamu. Wajahnya penuh amarah. Apa kau keturunan anjing? Kumohon, Hang, aku benar-benar takut sendirian di kamar. Sungguh hanya malam ini, lain kali tidak boleh, ya. Begitu mendengar aku setuju. Liu Ruyan dengan gembira kembali melompat-lompat di kasur. Dengar baik-baik, membiarkanmu tidur di sini bukan berarti kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Ada beberapa hal yang harus kujelaskan dulu. Liu Ruyan cemberut, mengeluh tidak puas. Dengan gigi terkatup, aku menatapnya dengan galak. Cepat katakan apa?
Tidak ada yang boleh melewati batas. Mengerti? Liu Ruyan mengedipkan mata, wajahnya penuh kebingungan. Dia mengeluarkan bantal peluk berbentuk babi kecil yang lucu. Letakkan itu di tengah tempat tidur, ini garis batasnya. Paham? Sama sekali tidak boleh melewati batas. Ternyata dibawa ke sini juga, mata Liu Ruyan berbinar, senyum gembira terpancar di wajahnya. Pokoknya jangan melewati batas, paham? Sepertinya kamu sangat suka hadiah yang kuberikan padamu. Aku tidak suka sama sekali. Apa kamu tidak lihat tadi aku mengambilnya dari lemari? Dia langsung memeluk bantal babi kecil itu, bahkan mencium baunya. Wanginya, ada aroma khas si babi. Sepertinya si babi sering memeluknya. Tanpa sadar dia mulai tersenyum bodoh. Jangan bawa pergi garis batasnya, cepat kembalikan. Liu Ruyan memohon dengan ekspresi polos. Iblis ini, kapan jadi seganteng ini? Baiklah, kubolehkan kamu peluk 5 menit. Aku sudah catat waktunya. Tangannya meraba-raba, bahkan mulutnya ikut. Cepat kembalikan. Liu Ruyan cemberut dan bergumam pelan. Aku bertanya penasaran, tidak apa-apa. Ayo cepat tidur. Pastikan kamu menutup selimut dengan baik. Setelah bicara, aku berbalik dan menutup mata. Liu Ruyan bertanya penasaran, biasanya AC diatur 20 derajat. Meski AC menyala, tetap harus pakai selimut. Sekarang kamu tidak kedinginan, nanti malam baru dingin, sudah terlambat. Nadanya tegas. Aku terpaksa mengambil dari lemari sebuah selimut kecil, lalu menutupnya. Liu Ruyan cemberut, kamu mau tidur apa tidak? Lagi pula di sini tidak ada selimut lain. Xiao Luzi, ini bukan salahku ya. Kau pasrah saja melayaniku tidur. Dia memasang ekspresi pasrah. Kalau begitu kita pakai satu selimut saja. Namun tetap saja sulit menahan kegembiraan di hati. Bagaimanapun, laki-laki dan perempuan berbeda. Ini kurang pantas. Hanya pakai selimut yang sama. Aku kira tidak akan melewati batas. Liu Ruyan tampak bersemangat dan lurus. Hanya kata, kira-kira, saja bahkan dia sendiri tidak bisa mendengarnya. Akhirnya aku setuju. Lagi pula hanya satu selimut. Tidak melewati batas, seharusnya tidak apa-apa. Kamu berbaring dulu. Aku akan menutupkan selimut untukmu. Padahal dalam hatinya sudah benar-benar heboh. Segera rencana selanjutnya bisa dijalankan. Mereka berdua memakai satu selimut, masing-masing terbaring di sisi tempat tidur. Namun hati mereka berdua saat ini sangat tidak tenang. Wajah mereka sedikit merah. Bagaimana ini? Meskipun mereka pernah tidur bersama, itu dulu waktu SD. Kalau sampai terjadi sesuatu, apa yang kamu pikirkan? Jangan pikir. Dia itu teman masa kecilmu. Bagaimana bisa kamu berpikir begitu liar? Liu Ruyan sedang berpikir dalam hati, bagaimana cara mendekat selangkah lagi. Kesempatan yang susah payah didapat, tidak boleh disia-siakan. Jelas sudah tertidur. Tidak boleh biarkan dia tidur. Kalau tidak, bukankah aku tidur di sini sia-sia? Tiba-tiba terdengar suara gemerisik di samping. Ternyata Liu Ruyan sedang gelisah tidak tidur. Apa sih yang kamu lakukan? Liu Ruyan berbalik dengan wajah polos. Maaf, aku membangunkanmu. Kamu lanjut tidur. Kali ini aku pasti tidak akan mengganggumu. Matanya penuh penyesalan. Aku juga tidak bisa marah lebih lanjut. Ruangan kembali tenang. Saat aku setengah tertidur lagi. Kamu sudah tidur? Suara Liu Ruyan tiba-tiba terdengar, tapi aku tidak menghiraukannya. Aku terus memejamkan mata, ingin dia melihat aku sudah tidur lalu tidur dengan patuh. Kamu sudah tidur? Liu Ruyan melihat aku diam, langsung panik, bahkan mengguncangku pelan. Kamu kenapa lagi? Aku duduk dan menatap Liu Ruyan dengan alis berkerut. Dia menunduk dan berkata malu-malu. Hal seperti itu? Kenapa kamu bilang padaku? Aku tampak tidak percaya. Aku takut hantu itu. Kamu, bisakah kamu menemaniku? Wajahnya merah padam bertanya. Aku akan masuk sendiri. Kamu tunggu di luar saja. Aku juga kebetulan ingin ke toilet. Terdengar suara, aduh, kecil. Dia kaget dan menjerit kecil. Dia langsung memeluk lenganku. Aku hanya bisa menelan ludah, menghibur dengan paksa. Aku masuk dulu. Kamu tunggu di luar. Baik. Rasa takut itu langsung berkurang banyak. Kamu sudah selesai? Suara Liu Ruyan terdengar tergesa-gesa. Hampir, jawabku pasrah. Kamu pergilah. Aku tunggu kamu di luar. Liu Ruyan berkata agak takut. Aku tidak pergi. Di luar tinggal aku sendiri. Aku menelan ludah. Pantas saja tadi Liu Ruyan memanggilku. Memang agak menakutkan. Suara Liu Ruyan terdengar dari toilet. Aku menjawab. Ayo kita kembali. Angin kencang membanting pintu kaca balkon berderak. Liu Ruyan kaget dan langsung melompat ke tubuhku. Dia seperti gurita, tangan dan kakinya melingkar erat di pinggangku. Aku segera berlari menuju kamar tidur. Rasa takut itu perlahan memudar. Boleh aku tidur sambil memeluk lengannya? Suara Liu Ruyan terdengar agak takut.
Kamu sudah memelukku? Aku agak bingung menatap Liu Ruyan. Jadi kamu setuju? Dia menunjukkan ekspresi bersemangat, rencana berhasil, tidak sia-sia aku menahan risiko dimakan hantu demi ke kamar mandi. Keduanya tenggelam dalam mimpi yang tenang, menyelinap melalui celah di tengah selimut, alisnya sedikit berkerut. Secara refleks memeluk lengan yang ada di dekatnya, alisnya semakin berkerut, dalam setengah sadar dia membuka sedikit matanya. Lalu melemparkannya ke sudut tempat tidur, segera merapat ke pelukanku, hangat sekali. Enak sekali, dia datang ke sampingku dan memelukku erat, lalu merasakan hawa dingin di kakinya. Kemudian kedua kakinya naik turun menjepitku, seperti bantal pemanas, dia tersenyum tanpa sadar. Liu Ruyan tanpa sadar mengulurkan tangan, menyentuh dengan lembut, tidak menyangka setampan ini. Pantas saja pria incaranku. Haha, tidak tahan untuk menyentuh wajahku lagi. Aku yang sedang tidur merasakan sesuatu yang aneh di wajah, mengusapnya dengan tangan, lalu pura-pura memejamkan mata dan tidur. Hatinya yang cemas akhirnya tenang, hampir saja mati ketakutan, dia menepuk dadanya dengan lega. Lucu sekali, ingin cium, tapi... Bagaimana kalau dia bangun, tapi cium sekali saja? Seharusnya dia tidak marah, kan? Tapi bagaimana kalau dia marah dan mengusirku? Dia bimbang, lalu membuat keputusan. Sudah, aku mau cium, aku tidak tahan lagi. Kamu tidak boleh salahkan aku, ini salahmu terlalu menggoda. Sekarang wajahnya sudah merah panas. Seperti apel yang matang, dia perlahan menjulurkan kepala lagi untuk mengamatiku. Glu berguk. Dia tanpa sadar menelan ludah, sepertinya itu belum cukup memuaskan hasratnya. Aku cium sekali lagi pasti kamu setuju, kan? Suaranya penuh harap dan malu. Kalau kamu diam saja berarti setuju. Waktunya habis, kamu tidak bicara, pasti kamu setuju. Hehehe, mencium dengan cepat, lalu menatapku lurus-lurus. Dia tersenyum licik, merasakan keanehan di wajah, alisku kembali berkerut. Mengeluarkan suara mendengus, langsung menyelam ke bawah selimut, wajahnya sekarang merah padam. Jantungnya berdebar kencang. Apa yang baru saja kulakukan? Aku malah menciumnya. Aku sungguh hebat, hatinya sangat bersemangat saat itu. Tiba-tiba merasakan aku yang dipeluk bergerak, dia langsung ketakutan sampai keringat dingin, tidak berani bergerak. Posisi kepala dari bahu bergeser ke dada, sedang memeluk bantal model pesawat J-20 dengan ekspresi puas. Kenapa model ini lembut dan hangat, tapi enak sekali. Aku tersenyum bodoh karena memeluknya, itu membuat hatinya merasa manis, dia tidak bisa menahan tawa kecil penuh kegembiraan. Lalu langsung memelukku erat, seluruh tubuhnya meringkuk di pelukanku, penuh aroma babi. Hehehe, dia membayangkan setelah menikah, dia bisa dengan bebas meringkuk di pelukanku. Mendengar aku berkata manis, anak-anak melihat ayah bicara mesra pada ibu, dia mulai tertawa bodoh lagi. Dia menguap dalam, perlahan menutup mata, membangunkan bunga yang tertidur dengan lembut. Semua bangun dalam keheningan, aku menggerakkan tubuh, meraih sumber panas di pelukanku. Sensasi lembut seketika menjalar ke seluruh tubuh, saat itu juga aku terpana. Bantal babi kecil entah kapan sudah terbang ke kaki tempat tidur. Kenapa kamu di sini? Selamat pagi, Hang Hang. Dia menyapa dengan mata masih mengantuk. Seluruh tubuh menempel erat di pelukanku. Aku bertanya padamu, aku masih ingin tidur sebentar. Liu Ruyan menggeliat lucu, menggesekkan tubuhnya di pelukanku, jangan tidur lagi. Kalau kamu tidak bangun, hati-hati aku pukul pantatmu, aku mengancam sambil menggeretakkan gigi, dia malah semakin masuk ke pelukanku. Terdengar suara tepukan lembut, Liu Ruyan berteriak kecil. Langsung sadar sepenuhnya, wajahnya memerah, bagaimana kamu tiba-tiba tidur di tempatku? Ini pertanyaan bagus, Liu Ruyan serius mengacungkan jempol padaku. Bagaimana kamu tiba-tiba bisa masuk ke pelukanku? Mana aku tahu, pagi-pagi sudah ada di pelukanmu. Mana mungkin aku tahu, Liu Ruyan menunduk, berkata dengan muka bersalah. Kamu tahu aku takut dingin, mungkin semalam terlalu dingin, tanpa sengaja merangkak ke pelukanmu. Sudahlah, siapa suruh aku setuju kamu tidur di sini? Dia bertanya dengan semangat. Kamu harus tidur di kamarmu sendiri. Dia bergumam pelan, lalu berkata dengan kesal. Karena sudah bangun, cepat bangun. Tidak mau, tidur lagi sebentar. Aku bangun masak sarapan. Babi, kapan kamu libur? Sebenarnya tergantung aku sendiri, asal bisa sepakat dengan partner jadwal, dia bilang mau lihat aku betah tinggal di sini atau tidak. Apakah Bibi Ye dan Paman Ye keduanya akan datang? Aku bertanya dengan sedikit terkejut, bodoh. Bisakah kamu cuti besok? Mereka sengaja datang karena tahu aku tinggal bersamamu. Aku khawatir mereka akan cemas. Liu Ruyan menangkupkan kedua tangannya, memohon dengan sungguh-sungguh. Di satu sisi, ini memang soal tinggal bersama Liu Ruyan. Pasti akan memotongku menjadi 8 bagian. Aku berjanji akan patuh dan tidak membuat masalah lagi.
Liu Ruyan menatap dengan mata bulat berair.